adalah terakhir untuk saya. Jadi nanti minta disampaikan Pak Ahmad Talib untuk dilanjutkan. Saya sudah buka beberapa, belum semua saya buka. Kamu punya tugas terakhir. Ya, ada yang belum tepat lah. Ya. Intinya tugas yang saya ingin berikan, kita kan sudah memahami apa itu Tiaka Rajang, apa itu Board and Goal, ya, gimana langkah-langkah pengembangannya, Board and Goal, gimana langkah-langkah pengembangan ADI, ya, harus kita pahami, harus dipahami semua itu, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana langkah pengembangan RDPI, Research, Design, Production, and Evaluasi. Apa yang perlu kamu tahu, apa sih sesungguhnya isinya itu kalau bagian riset, apa isinya di situ, apa yang mau dilakukan, kamu gitu. Jangan hanya ditulis, tapi diberi penjelasan. Misalnya ini board angle, langkah penelitiannya. Pertama, riset informasi. Riset informasi apa yang dilakukan? Dan bagaimana hasilnya itu untuk melakukan suatu planning. Itu yang utama. Dan bagaimana membuat desain produk awal. Ini yang inti ini. Ini board angle ini inti. Dia tidak akan melakukan suatu planning kalau tidak ada faktual dari hasil riset. Dan dia tidak akan melakukan suatu desain awal kalau tidak ada informasi awal juga. Itu disesuaikan. Sehingga testing awal dan revisi produk untuk selanjutnya tidak membuahkan kelemahan-kelemahan yang terlalu fatal dan sebagainya. Gitu maksudnya. Ini board angle ini. Memang panjang. Tiaka Rajang juga begitu. Ada yang dimaksud dengan define. Ini define ini ada beberapa langkah, baru mendesain. Setelah itu baru pengembangan, tahap pengembangan. Barulah diseminasi atau implementasi. Apa yang didesainasikan? Hasil dari yang dikembangkan. Apa yang desain? Desain ini adalah buah dari define, pendefinisian awal. Apa yang didefinisikan? Karakternya, kondisi siswa yang mau dibuatkan, misalnya perangkat gimana, itu yang didefinisikan, gimana kurikulumnya, gimana metodenya, dan sebagainya. Jadi harus ditetapkan ada berapa indikator yang akan kita kembangkan dalam mendesain itu. Gitu. Ingat itu baik-baik. Sekali kamu memilih dari 4 ini, salah satu dari 4 itu harus jelas betul. Ya, harus jelas. Jadi judulnya apa? Baru setelah itu apa sasarannya? Gimana bentuk perangkatnya atau modelnya atau desainnya yang ingin dilihat. Nah, baru dia pilih mana? Harus jelas ini. Harus jelas. Begitu juga kalau Anda memilih model ADI, nah, harus jelas juga. Coba kita lihat salah satu tugas dari kamu.
tugas metode penelitian. Atas nama Setiawan Madya. Nah, judulnya pengembangan modul matematika untuk pembelajaran berbasis masalah pada materi pokok persamaan garis lurus kelas 8 SMP. Ini ya. Mana Setiawan Madya? Ya, Prof. Ini. Judulmu ini masih perlu didaur, perlu diperbaiki. Oh, siap, Prof. Modul. Modul itu kan bahan ajar. Masalahnya bagaimana pengembangan. Bagaimana mengembangkan. Yang ditanyakan itu gimana proses pengembangan dan produk hasilnya. Ya. Bagaimana prosesnya itu dalam mengembangkan sehingga diperoleh modul yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Itu harus itu kalau misalnya kita mau mengembangkan desain pembelajaran, baik modul misalnya, harus memenuhi kriteria valid. Apa itu valid? Yang mana itu valid? Perangkatnya yang kamu kembangkan. Ya, harus divalidasi dulu. Praktis. Apa kriteria praktis? Dapat terlaksanakan dan menurut penilaian pakar dan praktisi, apa yang kamu kembangkan bisa dilaksanakan. Dan setelah diuji coba, memang betul-betul bisa dilaksanakan. Berarti itu praktis. Dapat terlaksana. Efektif, memenuhi tujuan. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Pertama, kalau kamu kembangkan perangkat, tentu tujuannya hasil belajar. Hasil belajar itu harus baik. Ngapain mau membuat perangkat kalau hasil belajarnya siswa beradul juga? Setengah mati diajar, tidak memahami juga apa yang diberikan. Harus baik. Yang kedua, aktivitasnya siswa. Artinya aktivitas aktif yang dimaksud di sini. Ya, bukan aktivitas non aktif. Itu aktivitas aktif. Apa itu aktivitas aktif? Ya, dia melakukan tugas yang kita berikan. Itu yang dimaksud aktivitas aktif. Di saat kita memberi soal, dia kerja. Saat kita menjelaskan, dia memperhatikan. Begitu. Itu yang dimaksud aktivitas aktif. Jangan aktivitas tidak aktifnya, tidak baik itu. Apa aktivitas tidak aktif? Tidak aktivitas yang tidak mendukung proses pembelajaran. Misalnya tidur-tidur mengganggu temannya, ributlah apa dan sebagainya, itu tidak baik itu. Apalagi kriteria yang ketiga, respons siswa terhadap perangkat kita, senang terhadap perangkat kita. Kalau dia cuekin berarti ada kriteria keefektifan yang tidak dipenuhi. Respons ini berkaitan dengan sikapnya, berkaitan dengan motivasinya. Itu. Saya kira itu seperti itu. Jadi kamu ini untuk tugas ketiga, buat memang suatu, pilih judul lah. Seakan-akan judul tesismu nanti. Walaupun itu hanya tugas. Syukur-syukur kalau kamu kembangkan menjadi judul tesis. Pilih itu. Pilih satu judul. Seperti tadi ini mau direvisi judulnya siapa ini? Setiawan Madya. Ya. Kamu mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis pembelajaran ya, dengan menggunakan metode PBL ya, PBL. Iya, Prof. Pada materi persamaan garis lurus
di kelas 8 SMP. Kalimatnya ini perlu dibenahi. Siap, Prof. Jangan hanya katakan modelnya, pengembangan bore angle. Kamu itu. Itu saya sudah jelaskan tadi, model pengembangan yang digunakan board angle dilakukan dengan langkah pertama apa? Penelitian terhadap bukan begini. Apa langkah pertamanya board angle tadi? Riset pendahuluan kan? Apa dilakukan dalam riset awal itu? Nah, itu yang dijelaskan. Berkaitan dengan pengembangan modul. Begitu yang lain. Perbaiki nih. Terlalu banyak. Deskripsi pengumpulan ahdu. Ikuti, memang itu petunjuknya board angle. Belum paham ini Mahdi. Siapa lagi yang mau di? Harus itu. Ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Ramla, mana Ramla? Iya, Prof. Mana? Di mana ini posisinya Ramla? Iya, Prof. Kenapa ini kamu punya tugas assignment metode penelitian? Pengembangan perangkat pembelajaran matematika, materi pokok program linear melibatkan kearifan lokal. Apa ini? Si Pamandak apa? Iya, Prof. Si Pamandak. Kamu di mana? Di mana? Di Sulbar? Iya, Prof. Di Polman, Prof. Hah? Polman. Di mana? Prof. Polman? Iya. Oh. Iya. Tiri, ada pendahuluannya bagus lah. Ini yang bagaimana proses dan hasil pengembangan perangkat. Tidak usah yang kamu tanyakan hasil belajarnya, tingkat. Bolehlah kamu tanyakan. Sekalian bagaimana kepraktisannya, bagaimana keefektifannya, itu aja yang kamu tanyakan. Kalau itu yang kamu tanyakan, sudah termasuk hasil belajar, efektivitas siswa, begitu Ramlah. Iya, Prof. Modelnya Define 4D, Tiaga Raja. Nah, ini bagus ini langkah-langkah ini. Bisa mau dilengkapi. Ini teori. Kalau sudah teori, bagaimana nantinya di lapangan seperti apa? Dari tahap pengembangan, ya bagus ini. Nah, oke. Alurnya. Ya, sudah. Makasih Ramlah. Bisa diperbaiki ya. Ramlah. Iya, Prof. Artinya ditambah sedikit. Dibanding yang tadi sudah mengkena maksudnya. Oh, siap, Prof. Ya. Artinya bagian yang ditambahkan, Prof, yang penjelasan setiap tahapannya, Prof. Semua dilengkapi. Kan masih kurang yang lain. Ini Nur Rahmah. Mana Nur Rahmah? Nur Rahmah tidak hadir. Tidak datang ya. Hadir, Prof. Hadir, Prof.
Ya, Prof. Ada Prof. Kurang bagus jaringan, Prof. Mana? Putus, Prof. Ya, Prof. Halo. Ya. Di mana Nur Rahmat ini? Sementara di jalan, Prof. Wisuda adekku, Prof. Kenapa? Jemput adek, pergi jemput adek wisuda, Prof. Di jalan tak stabil jaringan, Prof. Halo, Prof. Memang kamu tidak mau kuliah. Kamu ini hanya menjemput. Jemput dulu lah. Kalau mau kuliah, sebentar menjemput. Duduk di pinisi sana. Pasti bagus jaringan. Nah, kamu ini lama. Dia mesti setengah-setengah saja. Ya sudah, pantas juga pekerjaanmu tidak keru-keruan. Aprisal, mana Aprisal? Ya, Prof. Datang. Tidak. Ya, hadir, Prof. Prof. Hadir. Ya, Prof. Tidak menjemput jadi. Tidak gitu, Prof. Dia aku pergi jalan menjemput. Aduh. Ini saya lihat Aprisal ini sudah ada punya ini. Saya sudah teliti ini Aprisal aku pergi ambil sebagai tugas. Aduh. Pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality. Ini anak bimbingan saya dulu. Ini kau pergi ambil lagi tugas kasih saya gimana? Carilah yang lain. Nih. Ya, Prof. Cari yang lain. Jangan yang punya temanmu lagi yang sudah pernah diangkat, kau pergi angkat ulang. Ini augmented reality ini ada dulu, saya yang bimbing ini. Dan didanai, diberi dana ini dibiayai. Kau pergi angkat lagi bagaimana caranya? Cari yang lain ya Prisal. Iya, Prof. Karena saya kira belum ada itu, Prof. Salah kira kamu. Makanya jangan selalu kira-kira. Lihat-lihat di perpustakaan itu. Oke. Hanya itu contoh yang saya kasih beberapa. Yang tugasnya yang terakhir, saya tidak ada ujiannya kamu, nah. Saya hanya mau periksa tugas. Tugas terakhir kamu, bagaimana membuat proposal. Proposal penelitian pengembangan. Titik. Jangan terlalu saya tambah-tambah. Itulah tugas terakhir kamu. Dan itu sekaligus ujian terakhir kamu. Ya. Dipahami? Sulhijrah. Paham ini? Paham, Prof. Apanya yang kamu paham? Coba jelasin. Apa? Yang tugas akhirnya, Prof. Iya. Gimana tugas akhir? Buat proposal untuk penelitian R&D, Prof. Bukan hanya fokus R&D semata. Pengembangan, oke, betul. Pengembangan. Buat proposal penelitian pengembangan, oke. Sekalian judulnya, permasalahannya, ya? Jadi isinya itu judul, masalah, nggak usah kamu tulis latar belakang, judul, masalah, ya kan? Teorinya itu apa-apa nanti teorinya, judul teorinya saja. Judul teori. Jangan kembangkan teorinya, enggak usah. Tapi kalau mau kamu kasih sedikit teori, lebih bagus lagi. Tentu nilainya enggak bagus. Setelah itu metode. Metode penelitian. Titik.
Ya, belum ini. Sudah batu-batu Zulhijrah. Di mana tempatmu ini Zulhijrah? Di Lu, Prof. Oh, jauh sekali. Kota Palopo. Sebelum Palopo, Prof. Di Belopa. Iya, Prof. Sudah ngajar di sana? Tidak, belum, Prof. Oh, belum. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Saya ulangi, buat proposal penelitian R&D. Ya. Pipi, sudah paham Pipi? Ya? Iya, Prof. Oh iya. Apa yang mau dibuat Pipi? Membuat proposal pengembangan, Prof. R&D. Oke. Shirley, sudah dipahami Shirley? Sudah. Oke. Saya kira pertemuan kita ini yang terakhir ya. Pertemuan terakhir, silakan dihubungi. Pak siapa? Pak Ahmad Talib, Prof. Iya, silakan dihubungi Pak Ahmad. Iya, Kita ini luar biasa nuansa perkuliahan, biar si kecil juga ikut kan. Bagus lah. Dia paham Rindi nanti pada saat dia sudah besar. Karena mamanya juga ikut. Oke. Saya mohon maaf perkuliahan ini bagi saya tidak terlalu maksimal ya. Karena saya kadang bersepatan dengan tugas-tugas tambahan saya di UNN. Saya juga tidak bisa pungkiri itu. Ya, beda pada saat tidak ada tugas tambahan dengan ada. Pada saat ini tiba-tiba ada kegiatan rapat dan sebagainya, pusing juga. Tidak mungkin sementara rapat sambil ngajar. Ya. Dan hampir setiap saat itu. Jadi semoga nanti kamu serius mengikuti perkuliahannya Pak Ahmad Talib. Pak Ahmad Talib. Pak Ahmad Talib itu penelitian mungkin eksperimen ex post facto. Ya. Serius ikuti ya Halifah. Apalagi kau sudah di Makassar. Iya, Prof. Beda dengan yang lain ini yang di luar daerah, yang di Palopo. Marni, di mana ini Marni? Di Polewali Mandar, Prof. Oh, Polman. Di Polman. Oke. Saya kira cukup apa yang saya berikan. Silakan ditanya dulu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita offline. Silakan. Yusriana. Silakan. Tabek Prof, ini tugasnya kapan dikumpul, Prof? Kira-kira Yusriana kerjanya ini berapa lama Yusriana? Kira-kira lama sepertinya, Prof. lama. Iya, berapa lama? Coba prediksi waktunya. Supaya saya bisa memberi gambaran, oh sekian lama baru dikumpul. Kira-kira berapa minggu kamu kerja ya? Bisa kalau 4 minggu, Prof. 1 bulan. Oh, 1 bulan. Wush, lama sekali. Kenapa bisa? Kenapa kamu minta Yusriana 1 bulan? Kenapa kamu minta 1 bulan? Karena kayaknya susah, Prof.
Kamu tinggal di mana sekarang, Yusriana? Di Makassar, Prof. Oh, di Makassar. Kenapa 1 bulan kamu minta? Hmm, Kok saya tanya tidak? karena susah sepertinya, Prof. Tugas. Oh, susah. Iya. Jadi susah, butuh waktu 1 bulan. Iya, Prof. Oke, saya penuhi permintaan kamu kalau kamu 1 bulan. Kasih, Prof. Ya, jadi bulan 4 baru kamu sebelum Lebaran ya. Ada lagi yang meminta Zulhijrah? Berapa lama kamu minta Zulhijrah? Kayak Kak Yusriana, Prof. Yusriana. Kenapa tidak minta sekalian 2 bulan? Kenapa tidak minta sekalian 2 bulan? Yusriana tadi minta 1 bulan ya, sesuai dengan permintaannya berarti. Namanya kamu sama. Sama kira-kira kualitasnya dengan Yusriana tadi. Tidak, iya, Prof. Insya Allah, Prof. Bulan bisa ya? Bisa ya? Bisa, Prof. Bisa. Zulhijrah dia minta 1 bulan. Yusriana minta 1 bulan. Siapa yang mau minta lebih dari sebulan? Ada enggak? Ada enggak yang minta lebih dari sebulan? Ngomong aja. Ada enggak yang minta lebih sebulan? Misalnya ini kan bulan 3 Maret. Kamu ya kumpulnya saya Pak. Kamu masih ada perkuliahannya. Pak Ahmad Talib misalnya 8 kali pertemuan. Ya gimana kalau mau selesai Pak Ahmad Talib segini baru saya kumpul. Boleh kamu. Sesuai kesepakatan. Siapa yang minta lebih sebulan? Tidak ada. Siapa? Halipah, berapa bulan kamu mau minta Halipah? Ya, sama mi, Prof. Daripada senyum-senyum terus. Ada enggak yang minta lebih? Saya. Kok tidak ada? Saya nantangi untuk minta lebih sebulan. Kamu harus, saya paham ini kamu masuk bulan Ramadan, apalagi yang berkeluarga banyak kesibukannya. Pastilah. Ya, pasti ngurus suami. Ya, Zulhijrah pasti kamu ngurus. Bukan saya itu yang kamu ngurus, pasti ngurus di keluarga. Nah, makanya saya nawari, kalau mau sebulan lebih boleh, tapi kamu tidak mau, kamu hanya minta sebulan, oke. Hanya 3 orang. Oke, 3 orang ini kumpul, ingat ya, sebulan ya. Yang 3 orang ini. Yang lainnya kamu kumpul akhir Mei. Akhir Mei. Jadi 2 bulan. Yang 3 orang aja ini yang sebelum Lebaran kumpulnya. Saya catat dulu Yusriana, Zulhijrah dengan Halipah. Yang lainnya kamu kumpul akhir Mei. Ini kan Maret, April, Mei. Oke? Ada pertanyaan? Akhir Mei kau kumpul. Bisa juga akhir Mei saya, Prof. Enggak, sebulan. Saya juga, Prof. Sebulan gimana sih? Kamu sudah minta. 3 orang kamu kan minta sebulan ya, sebulan lah. Oke. Halipah, Zulhijrah, saya ingat-ingat dengan Yusriana. Ini yang minta 1 bulan. Makanya saya tanya kamu.
Kenapa tidak minta 2 bulan? Enggaklah Pak, cukup 1 bulan. Ya sudah. Yang lainnya saya kasih 2 bulan. Oke. Kenapa? Nah, saya kira cukup ya. Silakan kerjakan. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya, Prof. Kenapa? Mau Kak memperjelas, Prof. Jadi tugasnya ndak pakai latar belakang, langsung masalah, tujuan sama rumusan masalah, Prof. Iya. Kalau mau kasih latar belakang bolehlah. Supaya kamu tidak kerja 2 kali. Iya. Apa-apa kamu kasih latar belakang. Atau juga skripsi tesismu nanti pakai latar belakang. Oh iya, makasih, Prof. Nah, begitu. Ada lagi? Saya Prof mau bertanya. Ya, Bisa beda dengan yang judul yang sebelumnya, Prof, yang di tugas sebelumnya. boleh, boleh. Oh iya, Prof. Ada lagi? Nggak ada lagi? Dari mana? Dari Yulis dari Jogja. Mana nih? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan-kekeliruan. Ya, Prof. Ya. Tugas kamu ini bukan berarti saya kasih itu, saya hitung pertemuan tatap muka 2 bulan itu saya kasih pertemuan tatap muka minimal 3 kali. Oke, saya kira cukup. Saya mohon maaf kalau ada keliru. Selamat memasuki bulan Ramadan. Ya, maaf. Kita mau berpuasa, kita mau bersuci diri. Nih, Nur Hakimah, ingat baik-baik tugasnya Nur Hakimah. Iya, Prof. Ya. Yang jelas kamu kerja 2 bulan, cukup waktu ya. Kecuali Yusriana dengan Sulhijrah dan Halifah 1 bulan. Sebelum Lebaran saya tunggu tugasmu yang bertiga. Ya, Sulhijrah. Prof, ada tambahan, Prof. Kenapa? 2 bulan mau juga, Prof. Tambahan juga, Prof. Maaf, Prof. Maaf apa? 2 bulan juga, Prof. Lalu berubah-ubah. Nanti pacarmu nanti. Kenapa ini selalu mau berubah-ubah? Enggak, ya, Prof. Sama mi Prof sama yang Kasih lain. sama mi, Prof. Hah? Kasih sama Sama mi Prof.
Oke, semua 2 bulan balik ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. 2 bulan. Ya. Oke, makasih. Iya, makasih banyak, Prof. Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Maaf lahir batin ya. Iya, Prof. Oke, selamat. Iya.